هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarram wal Mukhtaram, para alim ulama, tokoh masyarakat, para hujjaj, dan teristimewa kepada para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sudah kita laksanakan, ibadah yang sedang kita laksanakan, ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mestinya malam hari ini yang mengisi kultum adalah Ustadz Wildan. Ya, jadi kalau ban serep, ya namanya juga ban serep, siap-siap gitu ya. Ban serep mah pokoknya kapanpun harus siap. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tadi saya membacakan surah Al-Baqarah ayat 185, potongan ayatnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an Allah turunkan di bulan Ramadan. Maka sebagian di antara kita, sebagian umat Islam menyampaikan bahwa Ramadan itu adalah syahrul Qur'an. Ramadan itu adalah bulannya Al-Qur'an. Makanya tadi sore kita sama-sama memperingati nuzul Qur'an. Diturunkannya Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Kalau tanggalnya ada yang 17 Ramadan, menyampaikan ada yang 27 Ramadan. Yang jelas otomatis pada saat di bulan Ramadan ini kita harus mempersiapkan diri untuk membaca Al-Qur'an. Bukan hanya sekedar kita melaksanakan saum, tapi bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Lantas pertanyaannya, sedekat apakah kita saat ini dengan Al-Qur'an? Sudahkah kita bercengkrama setiap saat dengan Al-Qur'an? Atau boleh jadi Al-Qur'an kita baca full di bulan Ramadan? Full pokoknya, dari malam sampai ke siang, siang sampai ke malam lagi kita baca Al-Qur'an. Keren. Tapi setelah satu Syawal Al-Qur'an kita tutup, kita taruh di lemari. Nanti ketemu lagi Ramadan yang akan datang. Apakah seperti itu? Tidak. Mestinya memang Ramadan ini sebagai latihan. Sebagai latihan kita untuk bertadarus di 11 bulan yang akan datang. Kalau sudah dilatih di bulan Ramadan, lantas kita amalkan, lantas kita baca di 11 bulan yang akan datang. Pada saat ketemu Ramadan yang akan datang, bacaan kita dipastikan jauh lebih bagus dari Ramadan yang lalu. Kalau hari ini detik ini kita belum lancar membaca Al-Quran, segera terus dekatkan diri. Karena nanti Allah yang mengajarkan. Selain kita juga belajar sama ustadz, ya, sama kiai, ajari saya baca Al-Quran. Gak usah malu. Kalau kita belum bisa baca Al-Quran, gak usah malu, datangi ustadz. Gak apa-apa, alif fathah a, alif kasrah i, alif doma u, a, i, gak apa-apa. Gak apa-apa, itu dulu saja. Kalau kita belum lancar, gak apa-apa, gak usah nanti, aduh saya udah setua ini kok belum bisa baca Quran. Gak apa-apa, alif fathah a, alif kasrah nanti. Karena kata Allah Ar-Rahman Allamal Quran, nanti Allah yang mengajarkan Al-Quran. Allah yang mengajarkan Al-Quran kepada kita. Kita pandai membaca memang wasilahnya melalui guru kita, tapi hakikatnya sesungguhnya Allah lah yang mengajarkan kita Al-Quran.
Makanya bulan ini adalah bulan Al-Quran. Maka dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Biasakan kita dengan Al-Quran. Tidak apa-apa, gak usah seperti yang lain, misalnya 1 hari 1 juz, gak apa-apa, gak 2 ayat saja. Istiqomah 2 ayat setelah maghrib, istiqomah 2 ayat setelah subuh, itu dilaksanakan. Maka insya Allah nanti lihat Ramadan yang akan datang. Dulu saya belum hatam Al-Quran, tapi Ramadan yang akan datang Allah panjangkan umur kita, saya hatam 2 kali. Nikmat sekali. Ya, 2 hari setelah 2 ayat setelah maghrib, 2 ayat setelah subuh, istiqomahin itu. Kalau bapak ibu terbiasa tahajud sebelum waktu azan berkumandang, 2 ayat, baca 2 ayat. Gak usah banyak-banyak, saya nggak ngajar. Apalagi yang belum, kalau sudah lancar mungkin boleh jadi 1 kaca. Pada saat kita belum lancar, oke nggak apa-apa, 2 ayat, istiqomahin itu. Kalau kita sudah istiqomahin itu, maka insya Allah nanti Allah yang akan mengajarkan kita pandai membaca Al-Quran. Bahkan dalam satu keterangan, orang yang belum lancar membaca Al-Quran pahalanya 2. Pahala yang pertama mau, yang keduanya pahala membaca Al-Quran, atau mendapatkan kesulitan membaca Al-Quran. Dapat kesulitannya saja Allah ganjar dengan kebaikan. Ya, maka dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kenapa kita harus mendekatkan diri dengan Al-Quran? Karena Rasulullah SAW menyampaikan ahlul Quran hum Allah, ahlullah wa khasatihi. Ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah Subhanahu. Dalam satu keterangan, ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah. Kalau kita analogikan diri kita dengan keluarga kita, ya, kita punya keluarga, kita punya anak, kita sayangi. Si anak itu minta apapun, ibaratnya yang masuk akal kita, yang memang bermanfaat untuk si anak itu, saya yakin sebagai seorang ayah pasti kita belikan. Ya, pasti kita belikan. Kenapa? Karena itu anak kita, karena itu keluarga kita. Keluarga semua yang dekat dengan kita pasti kita utamain. Kenapa? Karena keluarga kita. Bayangin kalau kita menjadi keluarganya Allah, yang pemilik alam dunia dan seisinya, pemilik langit pertama sampai dengan langit ke-7, kita adalah keluarganya. Maka dipastikan orang yang dekat dengan Al-Quran, dia pasti akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dekat dengan Allah, makanya ada beberapa keutamaan, banyak keutamaan, tapi minimal saya sampaikan 3 saja. 3 keutamaan kita dekat dengan Al-Quran. Yang pertama, apa yang pertama? Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kalau kita senantiasa membaca Al-Quran, tatmainul qulub, hati kita tenang. Coba Bapak Ibu bayangkan, yang tadinya tidak lancar baca Quran, lantas sekarang bacanya lebih lancar dari tahun kemarin. Bapak Ibu hayati baca Al-Qurannya, hayati, nikmati pada saat kita sedang berinteraksi dengan Al-Quran. Pastikan, saya pastikan pasti hatinya akan tenang. Pasti hatinya akan tenang. Kalau hati sudah tenang, pikiran tenang, apapun permasalahannya itu akan mudah kita selesaikan. Permasalahan kita banyak, apapun jadi masalah. Boleh jadi hati sama pikirannya belum tenang. Kalau sudah tenang hati pikirannya, maka insya Allah permasalahan demi permasalahan mampu kita uraikan. Makanya tadi, orang yang dekat dengan Al-Quran itu adalah yang pertama, hatinya akan menjadi tenang. Saya udah baca Al-Quran Ustaz, tapi kok belum tenang-tenang? Belum menghayati baca Al-Quran, ya. Dipastikan belum menghayati membaca Al-Quran. Insya Allah tenang. Maka baca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran itu adalah dia akan menjadi sehat. Bapak Ibu tidak akan kena gangguan jin, setan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita membaca Al-Quran. Buktikan oleh Bapak Ibu baca Al-Quran, baca Al-Quran. Kalaupun sakit, saya udah baca Al-Quran tapi kok tetap sakit, boleh jadi Allah sedang angkat dosa-dosa kita. Berpikir positif, Allah sedang angkat dosa kita.
Insya Allah kalau kita membaca Al-Quran, kita akan menjadi sehat. Dulu orang tua kita, nenek kakek kita, kalau ngobatin kita cukup dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, diludahin, atau ditiupin air putih dengan setelah membaca surah Al-Fatihah atau membaca basmalah, insya Allah menjadi sehat. Karena Rasulullah mengajarkan begitu. Kalau kita sakit, ambil air putih, lantas kita baca surah Al-Fatihah, maka insya Allah setelah kita minum, kita jauh lebih sehat. Nah sekarang, yakin nggak kita bahwa Al-Quran itu adalah obat? Al-Quran diturunkan sebagai obat, itu kata Allah. Maka kita yakin tidak kalau Al-Quran itu adalah sehat? Al-Quran itu adalah menyehatkan diri kita. Bahkan dalam berbagai penelitian, kalau Al-Quran kita bacakan dengan nada irama yang baik, maka badan kita akan jauh lebih sehat. Ya, maka yang kedua adalah insya Allah keutamaan dari kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah badan kita menjadi sehat. Karena Allah turunkan Al-Quran itu ada ma huwa syifa, sebagai obat. Yang ketiga, ya, keutamaan dari kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah dimustajabnya doa. Allah kabulkan doa. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kita berdoa setelah kita membaca Al-Quran, maka insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi setelah hatam kita baca Al-Quran, ya Allah, baca doanya, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun 2013 akhir, saya ingin sekali berangkat ke Tanah Suci. Alhamdulillah, wasilahnya apa? Wasilahnya Al-Quran. Saya bisa sekolah, wasilahnya melalui Al-Quran. Setiap Ramadan setelah saya baca Al-Quran, setelah menghatamkan Al-Quran, saya mohon sama Allah. Perlahan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya alami hari ini adalah untayan doa setelah membaca Al-Quran. Maka insya Allah kalau kita yakin Al-Quran adalah jalan menuju surganya Allah, doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal kalau kita sudah dekat dengan Al-Quran, karena kata Nabi, orang yang dekat dengan Al-Quran adalah ahlullah, dia menjadi keluarganya Allah. Bapak Ibu mau jadi keluarganya Allah? Kalau sudah menjadi keluarganya Allah, Allah akan beri pertolongan, Allah akan beri naungan. Maka tangga dari surganya Allah itu adalah bilangan ayat Al-Quran. Kalau kita baca alif lam mim, 1 tangga, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, naik lagi. Begitu kata Nabi, bilangan tangga Al-Quran itu adalah bilangan surga. Tangga di dalam surga itu adalah bilangannya ayat Al-Quran. Maka orang pada saat dia membaca Al-Quran di dunia, insya Allah nanti di surga suaranya akan diperdengarkan kembali. Atau boleh jadi kita tidak terkenal di dunia, tapi kita dekat dengan Al-Quran, nama kita akan terharum di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita, sedaya mampu kita dekat dengan Al-Quran. Sedaya Ramadan kalau kita panjang umur, bacaan Al-Quran kita jauh lebih lancar, bacaan Al-Quran kita jauh lebih fasih. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya ini saja yang bisa saya sampaikan, kiranya ada manfaat. Mudah-mudahan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan atas diri saya. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.